Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dama Bayu Mebullah dengan NIM 234311002 dari kelas TRPL 2A. Di sini saya akan mengoperasikan modul 6 tentang memori. Perintah pertama yang akan kita jalankan adalah free min m. Free min m sendiri digunakan untuk menampilkan informasi tentang penggunaan memori dalam sistem dalam megabyte. Lalu perintah kedua ada free min t min m. Perintah ini sama dengan seperti free min m, tetapi ditambah dengan baris tambahan yang menunjukkan total keseluruhan dari setiap kolom, yaitu total memori fisik, total memori yang sedang digunakan, total memori yang tersedia, dan lain sebagainya. Lalu ada perintah cat/proc meminfo. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi rinci tentang penggunaan memori sistem. Lalu ada perintah vm start min s. Perintah ini digunakan untuk menampilkan statistik tentang penggunaan memori, CPU, swap, dan I/O, input or output. Lalu ada swapiness. Swapiness ini adalah parameter pada sistem Linux yang mengatur beberapa sering kernel akan menggunakan swap space atau ruang tukar daripada memori fisik saat memproses data. Nilai defaultnya ini antara 60 sampai 80. Tapi nilai swapiness ini dapat diatur dalam rentang 0 hingga 100, di mana nilai 0 berarti kernel akan mencoba untuk menghindari menggunakan swap sebanyak mungkin dan lebih memilih untuk menggunakan memori fisik. Nilai 100 berarti kernel akan lebih agresif menggunakan swap dan cenderung memindahkan data ke swap space lebih sering. Di sini saya sudah mengganti nilai swapiness-nya menjadi 100. Lalu cara mengubahnya cukup simple. Kita ubah isi dari nano slash etc slash sysctl conf. Kita letakkan di paling bawah, kita ubah menjadi 10. Lalu sebelum menjalankannya kita perlu mereboot dahulu agar bisa dijalankan kembali. Oke, kita masuk kembali ke OS Debian-nya. Lalu kita jalankan perintah untuk melihat outputnya. Nah, sudah menjadi 10. Lalu kita masuk ke directory yang akan membuat file C untuk tugas algoritma worst fit, best fit, first fit, FIFO, LRU, dan LFU. Di sini saya sudah membuat file masing-masing, jadi kita akan
menampilkannya satu-satu dan bagaimana kita akan mengkompilnya untuk mengeluarkan hasilnya. Dimulai dari worksheet, kita compile terlebih dahulu filenya. Dan untuk cara menampilkan file yang telah dikompil menggunakan a dot out. Lalu kita masukkan nilainya. Nah, algoritma worksheet ini merupakan salah satu algoritma alokasi memori yang digunakan dalam manajemen memori komputer. Saat meminta alokasi memori, algoritma worksheet akan mencari blok memori yang paling besar yang cukup memenuhi permintaannya tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemungkinan tersedianya blok-blok memori besar untuk alokasi berikutnya. Lalu kita coba mengcompile file BaseFit. Nah, untuk algoritma BaseFit ini merupakan salah satu algoritma alokasi memori yang digunakan dalam manajemen memori komputer, sama halnya dengan worksheet tadi. Tapi saat meminta alokasi memori, algoritma BaseFit akan mencari blok memori yang paling kecil, yang cukup untuk memenuhi permintaan tersebut. Tujuannya untuk meminimalkan jumlah fragmentasi yang terjadi, karena blok memori yang tersisa setelah alokasi akan lebih kecil. Lalu kita akan mengcompile file firstfit. Algoritma firstfit ini salah satu algoritma memori yang digunakan dalam manajemen memori komputer. Saat meminta alokasi memori, algoritma firstfit ini akan mencari blok memori yang cukup besar pertama kali yang dapat memenuhi permintaan tersebut. Sebenarnya algoritma firstfit ini hampir sama dengan worksheet. Cuma bedanya kesederhanaan dan kinerja yang cukup baik dalam kebanyakan situasi. Algoritma ini bisa dibilang efisien karena hanya memerlukan pencarian sekali dari awal hingga akhir daftar blok-blok memori yang tersedia. Oke. Kemudian ada Vivo. First in, first out Vivo adalah sebuah metode pengelolaan antrian atau buffer di mana elemen pertama yang dimasukkan ke dalam antrian adalah elemen yang pertama kali diambil atau diproses. Dalam konteks manajemen memori, algoritma Vivo digunakan untuk mengelola halaman memori yang dipindahkan ke dalam dan keluar dari memori utama atau RAM dan swap space. Berikutnya ada LRU. Untuk nilainya bisa diisi berapapun yang kita mau, karena ini fungsinya untuk mengecek saja ya. Nah,
Untuk LRU, List Recently Used, adalah salah satu algoritma penggantian halaman page replacement yang digunakan dalam manajemen memori virtual pada sistem komputer. Prinsip utama dari algoritma LRU sendiri adalah menggantikan halaman yang paling lama tidak digunakan. Kemudian LFU. LFU atau Least Frequency Use adalah salah satu algoritma penggantian halaman yang digunakan dalam manajemen memori komputer. Algoritma LFU berfokus pada penggantian halaman yang paling sering digunakan. Ketika sistem perlu menggantikan halaman dari memori utama atau RAM untuk membuat ruang bagi halaman baru yang akan dimuat, algoritma LFU akan memilih untuk menggusur halaman yang memiliki frekuensi penggunaan yang paling rendah. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada modul 6 ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.